Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Self Healing bareng Ria Marliana. Untuk kali ini aku bakal ngebahas tentang pertanyaan kalian dan juga banyak komen di mana agak annoying sih menurutku, cuma mungkin karena salah paham doang. Jadi banyak yang ngomong, jangan bawa-bawa agama dong gitu. Ngapain sih bawa-bawa agama kayak gitu. Oke, fine. Nanti kita akan bahas lebih lanjut setelah pesan-pesan berikut. Jangan lupa follow podcast ini dan juga follow juga Instagram aku di @riamarliana87 dan juga @karaktergolder @karaktercinta Di situ banyak banget tentang analisis karakter berdasarkan golongan darah. Kalau di podcast privasi pribadi aku ada banyak sharing tentang opini-opini aku tentang kehidupan ini dan semoga membantu. So guys, jangan kemana-mana, stay tune ya. Oke, balik lagi ke podcast Self Healing bareng Ria Marliana di topik yang ngapain sih bawa-bawa agama gitu. Agak annoying. Cuman karena mungkin orang nggak paham aja menurutku sih. Jadi banyak orang komentar seperti ini karena mungkin ada banyak kenangan buruk dari orang-orang tertentu, orang yang mengaku beragama tetapi sifatnya tidak mencerminkan agama tersebut. Sifat buruk lah misalkan, atau toxic positivity or something like that. Kamu bisa juga search apa itu toxic positivity. Yang pasti kadang orang bawa-bawa agama tetapi efeknya nggak baik atau tujuannya nggak bagus, menghina seperti itu atau macam-macam lah. Padahal Rasul nggak pernah ngajarin hal seperti itu. Ya kebayang dong kalau misalkan itu nyebelin, Islam gak mungkin ada sampai sekarang. Ya, for your information, saya Islam dari lahir, tetapi ketika saya berangkat SMA, saya mulai mencari kenapa saya harus jadi muslim dan kenapa dan saya terus terang agak cari beberapa sedikit referensi untuk agama-agama lain gitu. Kenapa saudara saya itu non gitu dan kenapa saya harus muslim gitu. Which is jadi seorang muslim itu gak gampang karena harus puasa, harus sholat, dan semua harus teratur. Yang mana aku dulu gak kayak gitu. Oke guys, balik lagi. Kenapa sih bawa-bawa agama? Kalau di satu surat, ya mungkin ini juga setiap orang sholat pasti membaca ini ketika kita bilang bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ada statement seperti sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Dan ini ada di Quran surat Al-An'am ayat 162. Dan dari situ saya paham bahwa agama itu tidak akan terlepas dari kehidupan kita. Jadi gini, secara lahir naluriah seorang manusia ketika lahir dia harus menuhankan sesuatu. Karena dalam batin mereka mempertanyakan kenapa aku harus hidup, kenapa aku harus lahir di dunia ini, terus kemana lagi nanti aku pulang, tujuan hidup saya itu apa. Itu hal-hal yang naluri itu pasti ada gitu. Cuman ada yang mengakui, ada yang nggak mengakui, ada yang memikirkan, ada yang nggak memikirkan gitu. Jadi agama adalah landasan paling mendasar sebenarnya, karena agama itu dijadikan landasan untuk bertindak atau bersikap buat para pengikutnya. Ada boundariesnya. Bahkan orang-orang yang ateis sekalipun dia punya semacam norma sosial, norma aturan di kehidupan dunia dia, bahwa misalnya kayak aturan di suatu negara, mereka mematuhi itu gitu. Bahkan mereka mematuhi logikanya sendiri gitu. Jadi tetap ada hal yang secara otomatis diikuti oleh manusia. Pusing ya tuh. Ya intinya bahwa sebenarnya agama itu hal yang paling mendasar, bahkan lebih mendasar dari cara didik orang tua kita.
Itu agama sudah mendidik kita dari sebelum kita lahir. Itu makanya hak paling mendasar bagi kita menentukan pilihan-pilihan dari dalam hidup kita. Ngomong apa sih? Ya pokoknya dalam setiap permasalahan kita pasti menghadapi banyak pilihan dan kita akan menjatuhkan sebuah pilihan didasarkan pada sesuatu. Dan bagi penganut agama, dia mendasarkan itu dari nilai-nilai yang diajarkan di agama tersebut. Pusing gak? Jadi kalau ada orang yang bersikap baik, nggak seharusnya ngomong kayak gitu, karena hidup dia itu ya memang untuk agama dan diri dia itu nggak akan terpisah. Kalau ada orang yang bersikap nggak baik, baru boleh komen, jangan bawa-bawa agama. Why? Karena agama nggak pernah mengajarkan hal yang jelek. Yang jelek itu tuh orangnya. Nah itu baru dipisah. Kalau orangnya baik dan menjalankan sesuai perintah agama, ya jangan dibilang kayak gitu. Itu mah kamu sensi aja. So, terus gimana dong itu orang-orang yang ganggu agama, umat agama lain? Teman-teman semuanya, bahkan di saya, di agama Islam sendiri diperintahkan untuk saling menghormati. Nggak ada paksaan dalam memasuki agama Islam gitu loh. Bahkan Tuhan sendiri bilang bahwa di Al-Quran gitu ya, bahkan Tuhan sendiri, Allah sendiri bilang bahwa nggak ada paksaan untuk masuk ke Islam. Itu ada di ayat kursi. Coba kamu buka terjemahannya deh, ada di situ. Dan juga ada di Al-Kafirun bahwa untukmu agamamu dan untukku agamaku. Artinya ya monggo silahkan. Kalau misalkan kamu mau menjalankan seperti itu ya monggo. Tetapi kamu juga nggak bisa mengganggu urusan agama saya. Jadi sudahlah, itu privasi orang masing-masing. Sekarang gini deh, analoginya kayak gini. Pernah ada teman saya, dia non-muslim dan bertanya, kayaknya dia khawatir waktu itu. Aku nggak ngerti apa yang ditanamkan dalam pendidikan dia tentang orang muslim, tetapi nangkap kekhawatiran dia. Takut mungkin aku radikal, takut apa sampai harus aku menjelaskan bahwa untukmu agamamu itu sama seperti ketika kamu memilih pasangan hidup. Saya orang lain. Jadi nggak mungkin saya itu kepo tentang kenapa kamu milih suamimu sih, atau kenapa kamu milih pacar yang itu sih, kenapa yang nggak ini. Pertama saya nggak akan kepo kenapa-kenapanya, kecuali kamu jelasin. Terus yang kedua, bahwa itu hak kamu, itu privasi kamu. Jadi aku nggak boleh ikut campur, kamu nggak boleh ini gitu. Kamu harus dengan yang ini, kamu nggak boleh sama yang si X gitu. Enggak lah, itu kan hak kamu untuk memilih gitu. Dan yang ketiga adalah saya bukan kamu mau ngapain sama dia monggo, cara bagaimana kamu memperlakukan dia ya monggo, itu tetap my business. Begitupun sebaliknya, saya juga nggak suka andai kata ada orang yang ikut campur urusan saya, apalagi urusan agama ibadah saya. Jadi sudah masing-masing gitu. Saya nggak akan ikut campur masalah agama ya. Lu mau ngapain sama pasangan kamu, pasangan kamu aja saya nggak peduli gitu. Karena itu kan urusan kamu, itu hak kamu. Jadi sesederhana itu mikirnya. Tapi sebisa mungkin aku sama kamu yang hubungannya hubungan teman gitu. Kamu baik ya aku baik, kamu nggak baik ya paling tak tinggal, kayak gitu aja. Ya. So guys, udah terjawab kenapa banyak orang yang membawa agama dalam setiap statement. Jangan disalahin kalau memang apa yang dia bilang itu benar. Tetapi ketika ada orang yang buruk, sifatnya buruk, bikin hari buruk, baru deh kamu boleh bilang gitu. Oke, seperti itu dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa follow podcast aku, follow podcast self healing, dan juga follow Instagram aku Deriamariana87, dan juga @karaktercintapolda. So, gitu aja dulu. Ingat, jangan lupa berserah, berdoa, dan juga berusaha. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.